Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah amma ba'du. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku ingin dikenal maka aku jadikan makhluk. Apa yang dimaksud dengan makhluk ini ialah Nur Muhammad, sebab seluruh kejadian alam semesta ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari nur zatnya. Firman Allah melalui hadis qudsi yang menyatakan bahwa insan itu rahasiaku, rahasiaku itu rahasianya, rahasianya itu sifatku, dan sifatku bukan lain dari diriku. Allah juga berfirman bahwa cara termudah untuk mengenalinya adalah dengan melihat dan mengenali rahasianya, yaitu diri kita sendiri. Para arif billah berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal akan Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Saudaraku, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, lebih mulia daripada malaikat ataupun iblis yang juga berasal dari malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Mengenal diri sendiri bukanlah soal yang mudah dan boleh dipermudahkan. Apa yang dikatakan sebagai diri itu? Apakah dianya jasad kita atau nyawa kita, atau kedua-duanya sekali, atau diri itu perkara lain yang tiada kaitan dengan jasmani atau nyawa kita? Di sini dikatakan bahwa yang dikatakan diri sendiri itulah Rasul atau penyampai yang diamanahkan oleh Allah. Rasul ini wujud bersama kita setiap detik, dan ketika selagi kita masih bernafas, dialah yang dikatakan rahasianya dan amanahnya. Perbedaan Rasul dengan manusia biasa adalah Rasul itu terpelihara sifatnya oleh Allah, yaitu dijamin bersifat siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Namun begitu, Rasul Zahir yang terakhir telah wafat. Pada hakikatnya, tiada seorang pun manusia yang ada di dunia sekarang ini berupaya menggambarkan manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah itu dengan tepat. Yang demikian, apa yang perlu kita kenal sekarang ini ialah Rasul diri kita sendiri, yang oleh arif atau arifillah dirujuk sebagai Muhammad Mustafa Rasulullah. Rasul ini juga disebut sebagai Rasul batin dan disebut juga sebagai ruh atau nyawa. Tugas Rasul ialah menyampaikan amanah, yaitu hak Allah yang diamanahkan kepada Rasul itu, dan tugas yang menerima amanah pula ialah memulangkan amanah atau yang dikatakan hak Allah itu kepada yang mempunyai amanah, yaitu Zat Wajibul Wujud itu sendiri. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Saudaraku, dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, sebelumnya diri yang mempunyai zat atau zatul haq dalam rangka untuk memperkenalkan dirinya, dia menyerahkan rahasianya kepada Nur Muhammad atau manusia. Pernah ditawarkan rahasianya itu kepada makhluk di alam semesta ini, tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Oleh karena amanat atau rahasia Allah telah diterima, maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Amanah ditunaikan, maka hilanglah penglihatan kita yang johir, hanya penglihatan batin jua yang ada. Inilah yang bernama pertemuan Allah dengan Muhammad. Tiada Allah dan tiada Muhammad, hanya yang ada aku semata. Yang Allah pun aku, Muhammad pun aku. Inilah yang dikatakan diriku melihat diriku. Saudaraku, bisakah kita melihat ruh? Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Surat Asy-Syaffat ayat 96. Yakinlah kita pada hari ini bahwa apa-apa yang kita perbuat itu sesungguhnya telah terbuat di Lauhul Mahfuz sebelumnya. Allah telah menzohirkan dan memperlihatkan sifatnya melalui perbuatan ruh. Barang siapa berhajat untuk melihat Allah, maka lihatlah kepada perbuatan ruh. Perbuatan ruh pula dijohirkan atau dapat dilihat dan dipertontonkan pula melalui jasad kita. Oleh karena itu, barang siapa berhajat untuk melihat ruh, maka lihatlah perbuatan kita. Terlihat perbuatan kita, maka terlihatlah ruh. Bila mana terlihat ruh, maka terpandanglah Allah Ta'ala. Terlihat seumpama jasad yang berbuat, namun pada hakikatnya ruh yang berbuat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.